Perkenalkan, nama saya Idefonus Waya. Kita akan membahas terkait tanggung jawab aparat desa atas wilayahnya menggunakan metode 5W1H. Yang pertama, apa itu perangkat desa? Perangkat desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan di desa yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaan. Yang kedua, siapa saja yang disebut sebagai perangkat desa? Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Dan bagian pertama itu sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa, dibantu oleh yang pertama kepala urusan tata usaha umum, kedua kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, yang kedua pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Dan yang ketiga, kewilayahan. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing kepala urusan dan kepala seksi dapat dibantu oleh seorang staf dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan. Yang ketiga, kapan aparat desa diberhentikan? Permendagri nomor 67 tahun 2017, ketentuan ayat 3 huruf B pasal 5 diubah sehingga bunyi pasal 5 sebagai berikut. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat, dinyatakan sebagai terpidana, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dan kita masuk ke yang keempat, di mana saja diletak batas wilayah aparat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa di darat berpedoman pada dokumen batas desa. Kedua, penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah. Yang ketiga, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan peraturan bupati atau wali kota. Yang kelima, kenapa aparat desa konsultasi dengan camat? Ada beberapa alasan mengapa aparat desa seringkali berkonsultasi dengan camat. Yang pertama, hierarki pemerintahan. Camat adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten atau kota di tingkat kecamatan. Dan yang kedua, sebagai pembina. Secara singkat, konsultasi dengan camat merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, bagaimana hak dan kewajiban aparat desa. Hak dan kewajiban perangkat desa mengutip dari pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang perangkat desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perangkat desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban. Berikut ini mengenai hak perangkat desa adalah sebagai berikut. Pertama, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan. Dan yang berikut, mendapatkan cuti. Berikut, mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Dan yang berikut, kewajiban perangkat desa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
Itu saja yang saya bagikan. Sekian dan terima kasih.